Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jumata. Arus. Salam spiritual, seni dan budaya. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Yanto Yarus. Dan semoga hari ini kita semua sehat selalu, diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita lakukan menjadi berkat rezeki yang melimpah di dalam hidup kita. Segala satu yang kita lakukan dengan baik, hasilnya pasti baik, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Hari ini saya kembali seperti biasa ya, hanya membuat konten sesuai dengan apa yang ada teman-teman pertanyaan kepada saya melalui WA atau melalui komentar langsung. Di sini sekali lagi saya katakan, saya tidak berniat menyinggung siapapun. Ini murni hiburan, edukasi, pembelajaran bersama untuk kita semua. Apa yang saya ketahui akan saya bagikan kepada teman-teman, karena tidak ada manusia itu yang sempurna ya. Tidak ada keilmuan si A, keilmuan si B, keilmuan si C yang sempurna, tidak ada. Setiap individu itu berbeda dia, berbeda cara pandangan dan cara keilmuan dia ya. Kalau saya di sini membagikan apa yang saya alami ya, pengalaman saya ya, itu yang saya bagikan kepada teman-teman. Dan di sini pun saya tidak bermaksud untuk sombong-sombong, tidak ada. Tolong berkomentar yang baik ya. Tidak perlu Anda mencemooh, mengatakan ini itu, tidak perlu. Apalagi kita di sini tidak boleh saling ganggu ya. Saya pun tidak pernah mengganggu saudara, organisasi saudara pun saya tidak pernah ganggu. Begitu juga saudara tidak boleh mengganggu saya dan organisasi saya ya. Saya pun heran, saya buat YouTube, saya posting YouTube ya, posting di grup-grup, di Facebook atau apa. Ada grup ini yang sengaja menghapus postingan saya. Saya pun heran mengapa dia menghapus postingan saya, sedang postingan oknum si A, si B, si C tidak dihapus. Padahal postingan saya ini tidak ada berbau masalah kekerasan, apalagi tidak ada. Ini edukasi-edukasi ya. Kalau tidak suka jangan bikin grup ya, jangan bikin grup Facebook. Kalau kita berani buat grup Facebook itu ya terimalah, apapun postingan orang itu kita terima. Jangan keluarkan rasa iri dengki dan seseorang, tidak baik. Sudah saya bilang, saya ini orang biasa-biasa saja. Mengapa Anda itu tidak suka dengan saya? Itu saya heran, soalnya saya orang terkenal. Kok kamu tidak suka, masuk akal. Ini saya orang biasa-biasa, kok kamu tidak suka, kan itu aneh. Bagi saya sih aneh. Terlebih lagi yang tidak suka dengan saya itu teman-teman lagi kan, teman-teman dekat. Karena kita tidak pernah ganggu dia ya. Jadi bagi saya itu biasa saja lah. Kalau tidak suka pun tidak masalah. Oke, terima kasih. Ini hanya intermezzo, curhat-curhatan kecil-kecilan lah, biasa lah, biar teman-teman tidak bosan ya. Hari ini sesuai dengan pertanyaan teman yang chat ke WA saya, dia menanyakan menanyakan cara membuka mata batin ya, cara membuka mata batin. Nah, di sini saya ingin menjawab cara membuka mata batin itu berbeda-beda ya caranya. Versi saya lain, mungkin versi teman yang lain lain. Karena ada juga membuka mata batin itu yang menggunakan apa ya? Misalnya agama si A, si B, si C, si D itu ada caranya masing-masing ya. Kebetulan saya Nasrani, saya Kristen.
saya menggunakan cara sesuai keimanan saya ya. Nah, di luar itu saya tidak tahu caranya bagaimana. Tapi untuk yang Nasrani, Kristen, saya menyampaikan sesuai apa yang saya alami. Yang pertama, cara membuka mata batin ya. Ini versi saya ya, sesuai pengalaman saya. Yang pertama, kita rajin berdoa ya. Ingat, kita rajin berdoa pada di atas ya, pada Tuhan. Kita rajin berdoa, bersihkan pikiran, hati, niatkan kita itu apa. Itu dalam berdoa itu harus kita niatkan pengennya apa. Misal pengen buka mata batin, berdoa lah, niatkan pengen buka mata batin. Yang pasti pikiran, hati kita harus bersih ya. Jangan sampai hati mikiran, misalnya hati nih, waduh masih ada dendam atau apa. Misal pikiran masih mikir, cewek itu, cewek ini. Nah, seperti itu ya. Kita harus fokus ke satu titik tadi. Pengen membuka mata batin. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, membaca dan menghayati isi Alkitab ya. Membaca dan menghayati isi Alkitab. Jadi kita misalnya buka Alkitab ya. Ini bagi yang versi saya ya, versi Nasrani, Kristen. Buka Alkitab. Jadi kita buka Alkitab, jangan cuma buka, kita baca itu, hayati isi Alkitab itu. Karena di dalam perumpamaan isi Alkitab itu mempunyai makna yang kuat. Nah, makanya harus kita hayati membacanya. Jangan cuma dibaca, tidak kita hayati. Dalam arti perumpamaan yang kita baca di ayat itu ada sesuatu. Sesuatu makna yang sangat dalam. Nah, coba kita baca benar-benar, simak dan hayati, resapi itu. Apa maksudnya? Di situ akan kita temukan jawabannya. Terus yang ketiga, berpuasa. Ya, berpuasa ini wajib ya. Kalau kita pengen belajar mata batin itu wajib berpuasa. Kalau berpuasa versi kita Nasrani, ya bagi yang Nasrani kan tahu cara berpuasa kita, puasa putih. Jadi kalau kita berpuasa itu selain menahan lapar, haus, hawa dan nafsu, itulah menguji kita ya. Menguji keimanan kita dalam berpuasa tuh. Kita harus tenang, kontrol diri, mampu melawan hawa dan nafsu. Jadi bukan berpuasa cuma berpuasa. Makna dari berpuasa itu harus kita ketahui. Kita berpuasa itu apa niat kita kan. Misalnya itu buka mata batin. Nah, niat kan seperti itu. Sambil berpuasa kita berdoa, baca Alkitab. Niatkan benar itu berpuasa itu. Kalau bisa berpuasa itu 1 minggu 3 kali lah ya. Kalau mampu 1 minggu full, silakan berpuasa. Karena sebenarnya berpuasa itu selain untuk kesehatan juga baik berpuasa itu. Dari jiwa kesehatan juga baik berpuasa. Oke. Yang keempat, meditasi. Nah, meditasi itu penenangan jiwa ya. Jiwa, pikiran, hati. Nah, itu guna meditasi. Fokuskan apa yang akan kita niatkan dalam bermeditasi tersebut. Ingat, dalam posisi meditasi itu kita harus tenang. Pikiran tenang, jiwa tenang, hati tenang, semuanya harus tenang, relax. Fokuskan ke satu titik ya. Satu titik sesuai tema kita, membuka mata batin. Jadi niatin ke situ, kita meditasi itu. Jangan berpikir macam-macam dalam meditasi itu. Tenang, relax, jangan takut. Kalau ada rasanya ada sesuatu, cuekkan saja. Fokus bermeditasi, fokus bermeditasi ya.
Minimal meditasi itu kalau saya ya 15 sampai 20 menit, kadang lebih. Ya, tergantung kita lah. Nah, yang penting bermeditasi itu hati kita harus tenang, pikiran bersih, jangan memikirkan macam-macam. Niatkan ke satu titik tadi, ingin membuka mata batin. Oke. Yang terakhir ini, yang kelima ya, meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan. Kita berdoa, meditasi, berpuasa, intinya minta petunjuk kepada Tuhan. Nah, misalnya kita minta buka Tuhan, kita minta petunjuk ke yang di atas. Minta petunjuk yang baik lah ya. Yang di atas pasti memberikan petunjuk. Jalan berikutnya, arah kita kemana, pasti ada. Biasa itu petunjuk itu biasa lihat mimpi biasanya ya. Biasa itu lihat mimpi, masuk ke dalam mimpi kita. Oh ini petunjuknya nih. Nah, seperti itu. Kita tetap mengalami. Karena apa semua yang kita lakukan ini tidak terlepas dari yang di atas, Yang Maha Kuasa, Tuhan. Kita tidak boleh meminta kepada yang lain ya. Kita harus meminta kepada yang atas. Sekuat apapun kamu, sejago apapun kamu, sesakti apapun kamu, sebesar apapun gelar kamu, kalau Tuhan berkata kau sirna, ilmumu sirna, tetap sirna. Jadi semua ini kembali pada yang di atas. Tidak ada yang kuat kita di dunia ini, tidak ada yang hebat. Ilmu siapapun tidak ada yang kuat. Jadi jangan terlalu sombong kita. Walaupun kita merasa kita hebat, kita merasa kita kuat, tapi kalau Tuhan kata kau sirna, ilmu kau sirna, tetap sirna. Itu ada waktunya kita nanti. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan sesuai apa yang saya alami. Tidak selebihnya, mungkin lebih atau kurangnya saya minta maaf. Dan yang pasti di sini saya tidak berniat menyinggung siapapun ya. Ini murni edukasi, hiburan, pembelajaran bersama. Jika ada yang pengen berkonsultasi, pengobatan non medis, pembersih rumah, pelaris atau segala macamnya, silakan hubungi nomor saya di deskripsi video ya. Situ ada nomor saya situ. Silakan hubungi. Jika ingin berkonsultasi apapun, selagi saya tidak sibuk akan saya balas. Nah, kalau saya kerja atau lagi sibuk, mohon maaf agak lama saya balas ya. Mungkin hanya ini saja. Terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jobata, arus. Salam spiritual, seni dan budaya. Terima kasih.